Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktik pengalaman lapangan mandiri berkolaborasi ini, pada minggu ketiga saya melaksanakan pengolahan bahan pustaka, yaitu kegiatan klasifikasi bahan pustaka. Salah satu ciri pendidikan yang berkualitas adalah tersedianya fasilitas penunjang belajar yang memadai. Fasilitas belajar yang utama adalah perpustakaan sekolah dengan koleksi yang lengkap, laboratorium sekolah yang memenuhi syarat, komputer dan kondisi fisik yang secara langsung dapat mempengaruhi kenyamanan belajar. Dari beberapa fasilitas utama belajar di atas, keberadaan perpustakaan sekolah merupakan salah satu sarana yang dapat menunjang peningkatan kualitas pendidikan, karena perpustakaan sekolah merupakan salah satu bagian penting dari sekolah secara keseluruhannya, baik sekolah dasar, sekolah menengah, pertama, maupun sekolah tingkat atas dan sejenisnya. Perpustakaan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari program sekolah, karena dari belajar di perpustakaan sekolah, siswa dapat belajar mandiri dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Di samping itu, perpustakaan sekolah juga memiliki arti yang penting bagi siswa, karena sebagai sumber ilmu dan alternatif rujukan, mengingat kehadiran perpustakaan sekolah untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah penting. Maka perpustakaan memiliki tugas mengelola perpustakaan dengan cara menghimpun, mengolah, dan menyajikan sumber informasi yang dimiliki perpustakaan. Kegiatan dengan pengolahan sumber informasi adalah pekerjaan klasifikasi. Selanjutnya, klasifikasi diartikan dengan mengelompokkan suatu benda atau objek tertentu berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh benda tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan klasifikasi bahan pustaka adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas perpustakaan dalam rangka mengelompokkan bahan pustaka yang memiliki kesamaan topik atau isi dari bahan pustaka tersebut. Untuk pengelompokan koleksi perpustakaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengelompokan koleksi perpustakaan berdasarkan ciri-ciri khusus, misalnya ukuran dan data fisik lainnya. Sistem ini dinamakan klasifikasi artifisial. Dan pengelompokan koleksi berdasarkan subjeknya, yang selanjutnya dinamakan dengan sistem klasifikasi fundamental. Dan pada umumnya, pengelompokan koleksi bahan pustaka banyak dilakukan dengan menggunakan sistem fundamental, karena dengan sistem ini akan lebih mudah pengaturannya dan mudah untuk mencarinya. Klasifikasi perpustakaan merupakan kegiatan teknis perpustakaan yang memungkinkan koleksi perpustakaan tertata secara sistematis dan dapat ditemukan kembali secara efisien dan efektif. Selanjutnya, klasifikasi adalah suatu kegiatan pengelompokan benda atau identitas yang memiliki kesamaan ciri tertentu. Kegiatan klasifikasi di perpustakaan sangat diperlukan, karena kegiatan ini dapat memudahkan dalam penyimpanan dan pencarian kembali informasi atau koleksi yang ada di perpustakaan. Oleh karenanya, bagi pengelola perpustakaan disarankan untuk memahami dan mengerti tentang klasifikasi bahan pustaka, sehingga pada saatnya nanti para pengelola perpustakaan
dapat meningkatkan layanannya melalui sarana temu kembali secara cepat dan tepat. Untuk saat ini, sistem klasifikasi yang banyak dipakai oleh perpustakaan sekolah yaitu sistem klasifikasi Dewey Decimal Classification atau DDC dan Universal Decimal Classification atau UDC. Selanjutnya, tujuan dari klasifikasi bahan pustaka itu sendiri diantaranya yang pertama dapat menentukan koleksi bahan pustaka di dalam jajaran koleksi perpustakaan sehingga memudahkan temu kembali informasi. Yang kedua, mengumpulkan semua bahan pustaka yang memiliki subjek yang sama. Dan yang ketiga, penyusunan secara sistematis. Selanjutnya, dalam kegiatan klasifikasi bahan pustaka memiliki prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan. Yang pertama, kelaskan dokumen menurut subjek atau pokok bahasan, kemudian ikuti kode bentuknya. Yang kedua, pilih kelas yang lebih berguna bagi pemakai. Yang ketiga, kelaskan dokumen pada subjek yang lebih spesifik. Yang keempat, bila suatu dokumen ternyata memiliki dua subjek, di mana subjek yang satu mempengaruhi subjek yang lain, kelaskan pada subjek yang dipengaruhi. Yang kelima, bila suatu dokumen ternyata memiliki dua subjek, pilih subjek yang dominan atau yang pertama. Dan yang terakhir, dalam menentukan nomor kelas, hendaknya konsisten berlaku untuk semua bahan perpustakaan. Selanjutnya, dalam kegiatan klasifikasi bahan pustaka, di dalamnya terdapat kegiatan analisis subjek, yang mana merupakan pengenalan konsep dari sebuah dokumen yang diperlukan untuk pengindeksannya. Untuk mengetahui subjek suatu dokumen dengan analisis subjek dapat melalui yang pertama judul, daftar isi, bahan pustaka atau bibliografi, selanjutnya kata pengantar atau pendahuluan, lalu membaca sebagian atau keseluruhan, dan sumber-sumber lain seperti bibliografi, katalog, kamus, dan lain-lain, serta menanyakan kepada yang ahli dalam subjek tersebut. Adapun langkah-langkah pelaksanaan analisis subjek. Yang pertama, tentukan dahulu berapa konsep subjek yang akan dipilih. Kedua, memilih konsep subjek dari dokumen dengan menggunakan istilah sendiri. Dan yang ketiga, menganalisa bentuk dokumen yang dikenal, seperti bentuk fisik, bentuk penyajiannya, maupun bentuk intelektualnya. Dalam DDC itu sendiri, terdapat 7 tabel pembantu untuk menganalisis subjeknya, yaitu yang pertama subdivisi standar, yang kedua tabel wilayah, yang ketiga subdivisi sastra, yang keempat subdivisi bahasa, yang kelima tabel ras, etnik, kebangsaan, dan yang keenam tabel bahasa, serta yang ketujuh
tabel orang atau person. Adanya tabel pembantu tersebut diadakan untuk memudahkan pemustaka dalam menentukan subjek dari bahan pustaka. Baik, mungkin itu saja kegiatan yang saya lakukan dalam praktik pengalaman lapangan mandiri berkolaborasi ini di minggu ketiga. Apabila ada kekeliruan dalam tindakan maupun kekeliruan dalam informasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.